Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah transformasi yang benar-benar epik dari dunia Islam. Kita akan melihat bagaimana sebuah gerakan yang lahir di tengah kerasnya gurun pasir Arabia bisa berevolusi menjadi peradaban global yang sangat multietnis. Dan yang seru nih, kita juga bakal bertindak sedikit seperti detektif sejarah, mengupas tuntas misteri tentang bagaimana sebenarnya kita bisa tahu semua rentetan peristiwa ini. Oke, langsung aja kita mulai. Karena cakupan sejarah kita hari ini membentang lebih dari 600 tahun, ini dia rute perjalanan kita. Kita akan mulai dari asal-usul dan celah bukti, lalu Kekaisaran Arab Umayyah, kebangkitan Turki Seljuk, puncak kekuasaan, masa pasukan salib, assassin, dan keruntuhan. Sampai akhirnya kita tutup di warisan abadi. Oke, kita masuk ke bagian pertama asal-usul dan celah bukti. Mari kita kembali ke garis start di abad ke-7 di mana kita langsung disambut sama sebuah misteri sejarah yang sangat menarik. Kalau kita mau jujur dan netral sebagai pengamat sejarah, kita harus sadar akan satu celah yang cukup bikin pusing. Gini, catatan sejarah Islam yang sangat rinci seperti biografi atau koleksi hadis, itu sebenarnya baru benar-benar dibukukan berabad-abad setelah kejadian aslinya, tepatnya di era Abbasiyah. Di sisi lain, kalau kita cek sumber-sumber non-Islam yang kebetulan memang sezaman di abad ke-7, catatannya tuh minim banget soal agama. Mereka lebih ngelihat pergerakan awal ini sekedar sebagai ekspansi politik dan militer aja. Nah, celah antara kedua sumber inilah yang sampai sekarang masih jadi bahan perdebatan panas di kalangan sejarawan. Dan tebak, dari mana kita dapat petunjuk soal misteri ini? Dari Al-Quran itu sendiri. Di masa-masa awal, istilah yang sering dipakai itu sangat inklusif, yaitu mukmin atau orang-orang beriman. Jadi alih-alih identitas yang kaku, gerakan awal ini tuh ibarat payung besar yang menyatukan orang-orang di bawah monoteisme Abrahamik. Sangat cair dan luas, jauh sebelum identitasnya mengeras jadi aturan agama yang ketat seperti yang dikenal berabad-abad kemudian. Lanjut ke bagian kedua, Kekaisaran Arab Umayyah. Di sini, kita akan lihat gimana komunitas yang awalnya cair tadi berubah jadi kekaisaran raksasa pertama. Begitu Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah dan memindahkan ibu kota ke Damaskus, perubahannya langsung terasa. Mereka meminjam sistem birokrasi peninggalan Romawi dan Persia, dan hasilnya, ekspansi mereka melesat secepat kilat. Didorong oleh semangat spiritual dan pastinya kebutuhan strategis negara, Umayyah berhasil membangun kekaisaran yang membentang dari Samudra Atlantik di ujung barat sampai ke Sungai Indus di timur. Dan bayangin aja, semua ini dicapai hanya dalam beberapa dekade. Tapi tunggu dulu, jangan keburu takjub. Umayyah ini punya satu kelemahan fatal, yaitu mereka sangat bias. Hierarki mereka itu sangat memprioritaskan suku Arab. Akibatnya, jutaan mu'alaf non-Arab yang disebut mawali diperlakukan layaknya warga kelas 2. Udah dipajak lebih tinggi, nggak boleh pula masuk ke posisi penting pemerintahan. Ketidakadilan ini ibarat bom waktu yang terus berdetak, mengasingkan sebagian besar rakyatnya sendiri, dan akhirnya menabur benih revolusi yang meruntuhkan kekuasaan mereka. Nah, ini membawa kita ke bagian ketiga, kebangkitan Turki Seljuk. Kalau mau tahu siapa yang akhirnya mendisrupsi dunia Arab sentris tadi, kita harus menengok ke padang rumput Asia Tengah. Bangsa Turki Seljuk ini bukan cuma sekedar kelompok nomaden yang kebetulan lewat, mereka itu kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Buktinya ada di pertempuran Dandanakan tahun 1040. Dengan taktik pemanah berkuda dan serangan tabrak lari yang super cepat, mereka berhasil meluluh lantakan kavaleri lapis baja Kekaisaran Ghaznawiyah. Ini bukan sekedar menang perang biasa loh, tapi momen di mana keseimbangan kekuatan di wilayah timur berubah total dan permanen. Dan yang bikin Seljuk ini makin keren adalah strategi politik mereka. Tohril Bek, pemimpin mereka, datang ke Baghdad bukan untuk menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah. Alih-alih merusak, dia justru bersujud menghormati sang khalifah. Sebagai balasan atas penghormatan itu, khalifah memberinya gelar luar biasa, Sultan di Timur dan Barat. Lewat satu langkah jenius ini, Tohril mengamankan kekuatan politik dan militer secara penuh, tapi tetap ngebiarin khalifah pegang otoritas keagamaannya. Benar-benar win-win solution. Kalau kalian penasaran seperti apa karakter pemimpin Seljuk sebenarnya, insiden di tahun 1071 ini bisa jadi gambaran. Saat itu, Sultan Alp Arslan berhasil mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur di pertempuran Manzikert dan bahkan menangkap kaisarnya. Alih-alih mengeksekusi sang kaisar, Alp Arslan justru memberikan pengampunan dan membebaskannya. Sebuah langkah diplomasi dan kemurahan hati tingkat tinggi yang otomatis membuka gerbang lebar bagi migrasi bangsa Turki ke Asia Minor.
Kita masuk ke bagian keempat, puncak kekuasaan. Karena ancaman dari Bizantium udah berhasil dilumpuhkan, bangsa Seljuk mulai menetap, dan saat inilah zaman keemasan mereka dimulai. Transformasi mereka dari pejuang nomaden menjadi penguasa kekaisaran yang stabil diatur oleh seorang menteri Persia jenius bernama Nizam al-Mulk. Dia mereformasi birokrasi dengan dua inovasi utama. Pertama, sistem Iqta, semacam pembagian tanah yang berhasil mendisiplinkan militer nomaden mereka. Kedua, dia membangun sekolah nizamiyah. Kalau ditarik ke zaman sekarang, ini tuh ibarat jaringan universitas bergengsi yang nyata kaum intelektual buat ngurusin negara. Yang lebih gila lagi, Nizam al-Mulk ini mengabdi pada Sultan Malik Shah yang waktu naik tahta itu usianya baru 18 tahun. Yap, masih sangat muda. Tapi jangan salah, duet maut Sultan muda dan menteri senior ini sukses besar membawa batas kekaisaran Seljuk berekspansi sejauh mata memandang, menyaingi luasnya kekaisaran kuno di masa lalu. Tapi seperti hukum alam sejarah, bagian kelima ini menceritakan awal dari kehancuran. Kekaisaran sebesar apapun, kalau rapuh di dalam, pasti akan terurai. Dan kehancuran itu terjadi lewat efek domino yang sangat cepat. Coba perhatikan urutan jatuhnya. Di tahun 1092, sang menteri andalan Nizam al-Mulk dibunuh. Beberapa minggu kemudian, Sultan Malik Shah tiba-tiba wafat. Karena nggak ada aturan pewarisan tahta yang jelas, anak-anaknya langsung memicu perang saudara berdarah. Dan di tengah pecah belah ini, boom, perang salib pertama tiba dari Eropa. Momen yang benar-benar sangat fatal. Seolah perang saudara belum cukup buruk, Seljuk harus menghadapi musuh yang cara mainnya sama sekali baru, Ordo Assassin. Kelompok yang dipimpin Hasan Isabah dari Benteng Alamut ini nggak butuh ribuan pasukan. Mereka main rapi pakai pembunuhan politik dan teror psikologis untuk menargetkan pejabat ras Seljuk. Bayangin aja gimana paranoidnya para pemimpin Seljuk waktu itu, negara mereka pelan-pelan digerogoti dari dalam. Akibat pangeran-pangeran Seljuk malah sibuk saling bunuh, mereka jadi lengah total. Kavaleri pasukan salib pun dengan mudah memanfaatkan perpecahan ini. Ujungnya sangat tragis. Di tahun 1099, Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib dengan pembantaian besar-besaran. Peristiwa ini ibarat alarm super keras yang membangunkan dunia Islam yang sedang terpecah belah. Kita akhirnya sampai di bagian keenam, warisan abadi. Meski Kekaisaran Seljuk Raya akhirnya runtuh menjelang akhir abad ke-12, kisah mereka jauh dari kata selesai. Kalau ada satu hal terpenting yang harus kalian ingat dari explainer ini, itu adalah fakta bahwa Seljuk telah merombak wajah peradaban. Mereka menghapus sistem lama yang hanya berpusat pada suku Arab dan membuktikan bahwa non-Arab seperti bangsa Turki dan Persia bisa memimpin dengan setara. Di tangan mereka, identitas ini bertransformasi dari eksklusif menjadi peradaban yang benar-benar kosmopolitan dan mengglobal. Warisan yang mereka tinggalkan masih bisa kita lihat sampai sekarang. Mulai dari sistem pendidikan madrasah yang terstruktur, sampai keajaiban arsitektur lewat perpaduan seni Turki, Persia, dan Arab. Sintesis budaya dan inovasi tata negara inilah yang di kemudian hari menjadi cetak biru bagi kekaisaran-kekaisaran penerus mereka. Yang paling terkenal tentu saja adalah Kekaisaran Utsmaniyah atau Ottoman. Nah, sebagai penutup untuk explainer kita kali ini, saya ingin mengajak kalian merenungkan satu hal. Bangsa Seljuk memberikan pelajaran mahal bahwa sebesar apapun visi yang membangun sebuah kekaisaran, ia akan hancur lebur jika dihantam perpecahan dari dalam. Coba bayangkan sejenak, andai saja pangeran-pangeran Seljuk waktu itu bisa menekan ego mereka, tetap bersatu melawan pasukan salib dan bahkan invasi Mongol setelahnya, akan seperti apa ya peta Timur Tengah dan sejarah modern kita hari ini? Terima kasih sudah menemani saya mengupas tuntas sejarah yang luar biasa ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.